Halo, perkenalkan nama saya Natania Marshida Cruz Klaver dengan NIM G00232222 dari kelompok B1. Di sini saya akan melakukan laporan praktikum anatomi blok 1.3. Nah, di sini saya akan em, membacakan skenarionya terlebih dahulu dan kemudian saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait laporannya atau terkait em, kasusnya. Yang pertama adalah Denis adalah seorang siswa SMA yang baru saja ditolak cintanya. Wanita itu berkata Denis terlalu baik dan kurang menarik. Sebagaimana semboyan New Year, New Me. Denis lalu berencana diet dan nge-gym dari awal tahun 2024. Denis sangat ingin punya perut yang six-pack. Lalu, Denis bertanya kepada Anda. Anda adalah Adit, temannya Denis. Sebagai seorang teman yang baik, Anda harus menjelaskan kepada Denis tentang dasar-dasar anatomi sistem otot di perut yang membentuk six-pack. Yang pertama adalah jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Yang pertama adalah abdomen anterior. Nah, di abdomen anterior ini ada kulit, ada fascia superficialis, ada fascia profunda, ada musculi et apnoneurosis, ada fascia transversalis, ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, ada peritoneum parietale. Yang pertama adalah kulit. Kulit itu yang ini, dia itu kulit merupakan bagian terluar dari lapisan abdomen. Bagian ini melekat secara longgar pada struktur yang berada di bawahnya, kecuali pada umbilikus. Di mana pada umbilikus kulit kulit akan ditambah di eh, ditambatkan sebagai jaringan perut. Kalau fascia superficialis yang ini atau iya, kalau di sini tuh yang ini. Nah, fascia superficialis ini dia memiliki lapisan dan struktur yang berbeda, tergantung pada posisinya jika dilihat dari umbilikus. Pada fascia superficialis hanya terdiri dari jaringan subkutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Sementara pada bagian inferior dari umbilikus, pada jaringan bagian dalam dari subkutan ini banyak ditemukan serat elastis dan kolagen. Pada pria, fascia superficialis ini akan berlanjut di atas penis dan setelah lemaknya berkurang, ia akan berlanjut ke dalam skrotum dan membentuk lapisan khusus berisi sabut-sabut otot atau fascia dartus. Kemudian pada wanita, lapisan ini tetap mengandung lemak yang menjadi komponen labium maius pudenda. Kemudian fascia superficialis juga tetap terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu fascia camber dan fascia scarpa atau lapisan lemak dan lapisan membranosa. Nah, kalau fascia camber dia itu pada bagian ini umumnya terdiri dari timbunan lemak dengan variasi yang beragam. Pada pria, lapisan ini rentan dijadikan sebagai tempat penumpukan lemak. Kalau di fascia scarpa atau lapisan membranosa, dia ini merupakan lapisan membranosa tipis dengan berisi sedikit lemak atau tidak sama sekali. Baiklah, kemudian ada fascia profunda. Nah, fascia profunda ini dia merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian sebelah dalam dari fascia scarpa. Kemudian, uh, fascia profunda ini juga akan terbagi lagi menjadi lamina superficialis, lamina intermedia, dan lamina profunda. Oke, next adalah musculi et aponeurosis.
Yang ini sama yang ini. Jadi, lapisan ini tersusun dari 5 jenis muskules, yaitu ada um, flat muscle, dia itu memiliki 3 muscle pipi yang sabut-sabutnya itu berawal dari bagian posterolateral, kemudian lewat di anterior dan akan digantikan oleh aponeurosis saat muskuli ini berlanjut ke garis tengah tubuh. Nah, ada muskuli um, musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan musculus transversus. Sedangkan nanti juga ada vertical muscle yang ada di sini di abdomen anterior ini juga ada musculus vertical muscle yang ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Kemudian ada fascia transversalis. Nah, fascia transversalis ini dia merupakan kelanjutan dari fascia profundis yang berfungsi memagari kavitas abdominalis hingga pelvis. Nah, fascia ini akan menyatu dengan fascia parietal pelvis. Fascia transversalis juga menjadi dasar pada seperempat um, inferior dari vagina musculi recti abdominis. Setelah ini ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Nah, yaitu merupakan fascia yang lebih profunda dari fascia transversalis, di mana fascia ini memisahkan antara fascia transversalis dan fascia peritoneum. Nah, fascia ini tersusun dari sejumlah lemak, lemak. Nah, fascia ini ke arah anterior, anterior tubuh dia itu disebut sebagai preperitoneale dan fascia ke arah posterior tubuh akan membentuk retroperitoneale. Nah, peritoneale kemudian ada peritoneum visceral, visceral dan parietal. Nah, kalau peritoneum parietal dia itu adalah lapisan yang tipis dan licin, tersusun dari membran serosa. Lapisan ini melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian atau seluruh viscera abdomen. Nah, peritoneum ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu peritoneum parietale dan peritoneum viscerale. Nah, peritoneum parietale itu dia adalah lapisan yang terdapat pada bagian dalam dalam dinding abdomen um, dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Kalau viscerale, dia merupakan lapisan peritoneum yang melapisi langsung organ visceral abdominis, baik sebagian permukaannya saja, permukaannya saja atau retroperitoneal, atau keseluruhannya atau intraperitoneal. Kita ke bagian abdomen, um, abdomen posterior, uh, yang tadi abdomen anterior, yang ini. Oh, um, yang ini ada musculus externus, di sini musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, di sini gambarnya. Kalau di bagian posterior, kalau di bagian posterior um, ada kulit, fascia superficialis dorsi, musculus yang terdiri dari lapisan pertama yaitu musculus um, latissimus, latissimus dorsi, latissimus dorsi. Terus ada lapisan kedua yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus rector spinae, musculus longissimus um, dorsi, ada musculus obliquus posterior inferior. Yang ketiga ada lapisan ketiga yaitu musculus multifidus, musculus interspinalis, um, musculus obliquus internus, abdominis. Nah, yang keempat ada lapisan keempat itu adalah musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Dan juga ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak dan peritoneum parietale.
Nah, pada pertanyaan kedua, jelaskan tentang sistem otot yang ada di abdomen. Nah, baiklah. Di sini, linea alba adalah um, garis-garis tengah tunggal di dinding perut anterior yang dibentuk oleh perpaduan aponeurosis musculus obliquus internus, musculus musculus obliquus externus dan musculus transversus abdominis. Kemudian lapisan selubung rectus di medial otot rectus abdominis bilateral dan terbentang dari prosesus xiphoideus sampai symphysis pubica. Nah, di situ umbilicus akan melewati linea alba. Nah, dari potongan dinding abdomen lateral itu akan terlihat um, musculus externus, um, ada um, musculus obliquus internus dan musculus transversus. Sedangkan yang musculus rectus abdominis uh, dan musculus pyramidalis abdominis ada di dinding abdomen anterior. Baiklah, yang pertama ada musculus obliquus externus, yaitu arah serabut musculus obliquus externus adalah inferomedial seperti huruf P. Kalau yang kedua, um, musculus obliquus internus, dia itu arah serabut, uh, arah serabutnya adalah superomedial seperti huruf A. Yang ketiga itu yaitu musculus transversus. Kalau ke vertical muscle atau vagina musculi recti, um, itu ada musculus rectus abdominis, yang mana dia itu berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior, berjumlah sepasang di mana otot ini dibesarkan oleh linea alba. Nah, musculus um, rectus abdominis ini dibagi menjadi segmen atau bagian yang jelas oleh tiga intersectiones tendinae. Itu struktur yang berbentuk 3 sampai 4 pita fibrosum transversus, yaitu pertama terletak tinggi prosesus um, xiphoideus, kedua terletak setinggi umbilicus, ketiga terletak di antara kedua otot ini dibungkus oleh vagina musculi recti abdomini. Sesuai namanya merupakan sarung vagina membungkus musculus rectus abdominis. Nah, kemudian dalam musculus pyramidalis, dia itu berbentuk triangular yang sangat kecil. Otot ini uh, tidak selalu ada pada setiap orang. Sekitar 20% orang tidak mempunyai otot musculus pyramidalis ini. Dia itu terletak di depan musculus rectus abdominis, bersama-sama terdapat di dalam vagina musculi recti abdominis. Baiklah, kita ke uh, kasus atau skenario yang kedua, yang mana saya akan membacakan skenario-nya terlebih dahulu, yaitu seorang pria datang ke poli bedah umum karena mendapat rujukan dari puskesmas. Dia mengeluh sudah 2 minggu ini sulit untuk buang air besar, sakit, dan ada perasaan mengganjal di anusnya. Dokter umum puskesmas mendiagnosis pasien dengan hemoroid grade 2. Nah, pertanyaan pertama adalah jelaskan tentang anatomi rectum proprium. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi rectum proprium. Baiklah, jadi di anatomi di rectum proprium ini, dia itu sisi luarnya terdapat flexura sacris dan flexura um, perinanalis atau flexura anorektal. Dia yang mana kolongnya itu berbentuk S jika dilihat dari um, lateral ya, dari dari lateral. Kalau sisi dalamnya yaitu atau tunika mukosanya itu terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plicae transversalis recti Houston. Di bawah lipatan itu tuh juga ada rektum mengalami
dilatasi membentuk ampula rekti. Ampula rekti. Nah, dia itu terletak langsung di atas dan didukung oleh um, diafragma, pelvis, levator ani, dan ligamen anokoksigeel. Kalau zona transisinya dari rektum itu ke kanalis, kanalis analis itu ditandai oleh line anorektalis atau anorektalis junction. Nah, area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plikai transversalis rekti menjadi plikai longitudinal anal kanal. Jadi di sini rektumnya itu yang di sini, bagian sini. Ini dari lateral view-nya, anterior view-nya. Ini secara garis uh, besar anterior view-nya. Baiklah, pertanyaan kedua adalah jelaskan tentang anatomi um, analis-analis meliputi segmen-segmen dari anus, struktur permukaan, dan otot-otot dari kanalis-analis. Nah, kanalis-analis ini dibagi menjadi 3 segmen, yaitu um, kolumnaris, zona kolumnaris, um, pecten analis, ada zona kutanea, terus ada zona hy- hemorrhoidalis, dan juga ada hmm, ya yang mana di zona hemorrhoidalis itu akan terdapat otot-otot sphincternya dan um, lainnya. Baiklah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang zona kolumnaris yang ini. Dia itu terdiri dari lapisan-lapisan atau lipatan longitudinal kolumna rectalis atau analis yang dibentuk dari corpus cavernosum. Epitelnya itu epitelnya kolumnar kolumnar atau kuboid. Kalau pecten analis, dia itu adalah epitelium squamous kompleks non keratinasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba. Garis superior pada zona ini disebut linea pectinale. ah, Pectinale. Garis bergerigi mengikuti ke atap anal. Pada bagian ini terdapat valvula anales. Ada juga zona kutanea, yaitu adalah kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Ada zona hemorrhoidalis, yaitu tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemorrhoid. Um, di internal hemorrhoid terjadi di atas linea peritoniale, sedangkan eksternal hemorrhoid terjadi di bawah linea pectinale. Pada permukaan dalam dijumpai columna rectalis, vulva analis, sinus rectalis, dan otot sphincter, yaitu yang mana ada musculus sphincter ani externus, musculus corrugator ani, um, ada musculus sphincter ani externus, dan musculus puberectalis. Kemudian saya akan menjelaskan pada pertanyaan berikutnya juga, jelaskan tentang neurovaskularisasi rektum dan um, bagian rektum dan anus. Nah, neurovaskularisasi rektum dan kanalis anis itu ada um, arterinya itu ada arteri rectalis superior cabang, arteri mesenterik inferior, ada arteri rectalis media cabang
arteri iliaca interna, ada arteri eh, dan ada arteri rectalis inferior cabang A iliaca interna. Nah, ketiganya itu beranastomosis di linea perignata. Kalau venanya itu vena rectalis superior akan bermuara ke vena porta hepatis melalui vena mesenterica inferior juga, yang mana akan beranastomosis dengan uh, vena rectalis media dan vena rectalis inferior yang bermuara di vena cava inferior. Kalau pada anal kanal, yaitu drainase vena yang terletak di atas linea pektinat yang pembuluh darah ungu. Ya. Nah, dia itu akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase itu di bawah linea pektinate. Dia akan bermuara ke vena cava inferior. Nah, pada kondisi sirosis hati, drainase vena menuju porta hepatis akan dialihkan melalui anastomosisnya, sehingga terjadi hipertensi portal yang dapat menyebabkan hemorrhoid. Nah, inervasinya itu uh, secara simpatis yaitu di nervus splanicus lumbalis yang mengaktifkan otot sphincter. Kalau parasimpatis itu nervus splenici pelvici uh, um, atau eryngeitis, yaitu stimulasi peristaltik yang inhibisi muskus sphincter ani internus untuk mempermudah defekasi. Inervasi otonom berakhir di linea pektinata. Kalau rektum bagian inferior, dia itu juga mendapat inervasi sensori dari motorik dari cabang plexus sacralis yaitu nervus pudendus. Ini adalah inervasinya. Oke, baiklah. Pada pertanyaan ketiga, setelah kasus-kasusnya, ada pertanyaan em, yang lain yaitu tentang peritoneum. Apa itu peritoneum? Jadi peritoneum itu adalah suatu lapisan tipis dan licin yang dibentuk menjadi dua, yaitu peritoneum parietale dan peritoneum viscerale. Nah, peritoneum parietale itu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Sedangkan viscerale, dia itu lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ disebut organ retroperitoneal maupun seluruh permukaan organ disebut organ intraperitoneal. Nah, kedua lapisan um, ini membentuk satu rongga yang disebut cavum peritoneum atau peritoneal cavity. Nah, dalam keadaan normal, cavum ini berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini, cairan ini dia berfungsi melubrikasi permukaan peritoneum sehingga visceral bisa bergerak atau sama-sama lain antara satu bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan serta memungkinkan gerakan digesti. Nah, nah, akibat adanya perputaran darah embrional pada saat dewasa, kavum peritoneum tidak lagi merupakan satu rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi dua rongga yang saling berhubungan sehingga dikenal sebagai kavum peritoneum mayor dan kavum peritoneum minus. Kedua kavum ini berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epiploica Winslow. Nah, atau yang ini, yang foramen epiploica Winslow. Oke, baiklah. Selanjutnya, eh di sini saya akan menjelaskan tentang organ-organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Kalau organ peritoneal itu adalah uh, organ yang ada di seluruh permukaan yang dilapisi oleh peritoneum. Dia itu meliputi kayak gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, kolon transversus, kolon sigmoidea, cauda pankreas, lilien, dan hepar.
Kalau organ retroperitoneum atau peritoneal, dia itu terdapat organ-organ viscera yang disebut viscera peritoneal. Organ peritoneum itu dilapisi peritoneum yang hanya di permukaan anteriornya saja, bukan seluruh permukaan seperti organ intraperitoneum. Nah, organ ini tersebut dapat mudah dihafalkan dengan sebagai kata Sad Parker, yaitu uh, S adalah suprarenal gland, A adalah aorta, D adalah duodenum kecuali pars superiornya, P adalah pankreas kecuali kaudanya, U adalah ureter, kolon C adalah kolon ascendens and descendens, K adalah kidney, E adalah esophagus, dan rectum. R adalah rectum. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneum ini adalah alat penggantung peritoneum. Dia itu berbentuk lipatan yang membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral dari organ yang digantungnya. Ada mesenterium. Nah, mesenterium ini adalah suatu lipatan dalam peritoneum yang luas. Bentuknya itu seperti kipas yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Sederhananya, mesenteri ini adalah penggantung yang melekat viscera dinding abdomen posterior. Nah, mesenteri ini berisi pembuluh darah, saraf, dan limfe untuk organ yang digantungnya. Terus juga ada mesokolon. Nah, mesokolon itu em, dia bakal menghubungin kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Nah, mesokolon sigmoideum dia bakal ya itu yang tadi itu yang transversus, yaitu yang bakal menghubungi kolon transversum dengan dinding posterior. Kalau sigmoideum ada yang dia itu akan melekati kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Jadi pokoknya namanya sesuai namanya lah. Nah, kemudian ada omentum. Nah, omentum itu dia adalah lipatan peritoneum yang membentang dari gaster ke proximal duodenum ke organ sekitarnya untuk um, mendekatkan organ-organ di dalam kavitas abdominalis. Nah, omentum itu ada dua jenis. Nah, yang ini omentum maius dan minus atau lesser omentum atau greater omentum. Nah, omentum maius atau greater omentum dia itu sendiri berasal dari lipatan mesenterium dorsalis yang melekat pada curvatura mayor gaster dan duodenum pars superior. Omentum ini seperti tirai. Seperti tirai, di mana dia menutupi kolon transversum dan intestinum tenuae, kemudian melipat ke belakang dan melekat pada bagian atas dari mesokolon transversum. Nah, ada empat struktur yang menyusung omentum ini, yaitu ligamentum gastrolianalis, ligamentum gastrocolica, ligamentum gastroprenica, dan ligamentum splenorenalis. Kalau omentum minus atau lesser omentum, dia itu asalnya dari mesenterium ventralis yang melekatkan ke curvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju facies inferior dan hepar. Jadi di situ juga ada dua penyusun. Penyusun uh, momentum minus itu ligamentum hepatogastrium yang melintas di antara gaster dan hepar dan ligamentum hepatoduodenale di lateral yang melintas di antara duodenum dan hepar. Kemudian ada ligamen-ligamen yang terdapat pada duplikator um, peritonei. Nah, pertama-tama ligamen itu adalah lipatan peritoneum yang melekatkan organ dengan organ lain atau dinding posterior dari abdomen. Kalau di abdomen dibagi menjadi dua, ada pembungkus hepar, ada yang gaster dan hepar. Nah, kalau di ligamentum peritoneum hepar itu ada ligamentum falciforme, dia yang membungkus hepar ke dinding abdomen anterior. Yang kedua ada ligamentum hepatoduodenale, dia yang menghubungkan hepar dengan duodenum. Yang ketiga ada ligamentum
hepat gastricum, dia yang menghubungkan hepar dengan gaster. Kalau hepatodenale dengan hepatogaster, mereka itu di bagian omentum minus. Kalau pada bagian ligamentum peritoneum gaster itu terdapat ligamentum gastrofrenica yang menghubungkan gaster dengan diafragma. Yang ketiga ada gastrosplenica, ah, dia menghubungkan gaster dengan lien. Yang ketiga ada ligamen gastrokolika yang menghubungkan gaster dengan kolon transversum. Tiga ini ya. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Apa itu greater sac, lesser sac, dan foramen Winslow? Nah, uh, jadi greater sac itu atau cavum peritoneum mayor, dia itu uh, greater sac yang ini, dia hmm, dan lesser sac atau cavum peritoneum minor. Jadi, goiter dan lesser sac itu adalah ruang di antara lapisan peritoneum, parietal, dan visceral atau cavum peritoneum. Nah, goiter sac ini membentang lebih luas dari diafragma sampai daerah pelvis. Kalau lesser sac itu, kalau lesser sac itu posteriornya mentum minus terus anterior dari pankreas dan duodenum. Nah, dalam keadaan normal, kafum peritoneum ini berisi sedikit cairan serosa yang berfungsi untuk melubrikasi permukaan peritoneum, sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya gesekan, serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Ya, kalau greater sac dan lower sac yaitu berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epi, epicloica Winslow. Baiklah, sekian dari saya tentang laporan anatomi 1.3. Terima kasih.